Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Akila Dawita Arla Putri, NIM 2019 008209 dari kelas manajemen 3A6. Nah, di dalam video ini saya akan membahas tentang opportunity cost and inflation. Selanjutnya, apa sih opportunity cost itu? Opportunity cost atau disebut dengan biaya peluang adalah biaya yang muncul karena memilih satu peluang alternatif yang tersedia atau biaya yang dikorbankan agar mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Dalam konsep ekonomi, pelaku akan merelakan satu kesempatan untuk mengambil kesempatan lain dengan menggunakan biaya tertentu. Di sini juga ada contoh dari opportunity cost. Loh, kok ada bakso? Loh, kok ada gambar nasi goreng? Ya, di sini dicontohkan, Rani ingin membeli bakso dan nasi goreng, namun hanya mempunyai uang Rp10.000 yang hanya cukup untuk membeli salah satu dari keinginannya. Akhirnya, di sini Rani harus memutuskan untuk memilih satu dari keinginan tersebut. Misalnya, Rani memilih untuk membeli bakso. Dalam ilmu ekonomi, hal tersebut disebut dengan biaya peluang. Biaya peluang dalam ilustrasi tersebut yaitu nasi goreng, karena Rani lebih memilih satu porsi bakso. Selanjutnya, apa sih itu inflation? Nah, inflation atau disebut dengan inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih, sehingga dapat memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga ketidaklancaran distribusi barang. Pada umumnya, inflasi terjadi karena jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Selanjutnya, apa sih penyebab inflasi? Secara umum, inflasi terjadi karena kenaikan permintaan dan biaya produksi. Secara rincinya ada beberapa faktor penyebab, yaitu demand pull inflation, meningkatnya permintaan. Demand pull inflation terjadi disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. Dalam hal ini, peningkatan permintaan jenis barang atau jasa tersebut terjadi karena secara menyeluruh atau disebut dengan aggregate demand. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu meningkatnya belanja pemerintah, yang kedua meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, yang ketiga meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Untuk yang selanjutnya ada cost pull inflation atau meningkatnya biaya produksi. Inflasi ini terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Adapun peningkatan biaya produksi disebabkan oleh beberapa kenaikan harga bahan baku, misalnya harga bahan bakar naik. Yang kedua ada upah buruh naik. Untuk yang selanjutnya ada tingginya peredaran uang. Inflasi yang terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga hingga 100%. Di sini ada cara mengatasi inflasi. Cara-cara yang dapat diambil dalam mengatasi inflasi tersebut yaitu dengan memberlakukan kebijakan-kebijakan tertentu. Salah satunya ada kebijakan fiskal.
Kebijakan fiskal adalah langkah mengatasi inflasi untuk mempengaruhi penerimaan atau pengeluaran pemerintah yang memiliki beberapa keuntungan, antara lain menghemat pengeluaran pemerintah. Yang kedua, menaikkan tarif pajak. Untuk yang selanjutnya ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ada beberapa cara untuk mencapai hal tersebut. Salah satunya yaitu menetapkan persediaan kas. Yang kedua, kebijakan diskonto. Yang ketiga, kebijakan operasi pasar terbuka. Untuk yang selanjutnya ada kebijakan lainnya. Nah, di samping dari kedua kebijakan tersebut, ada pula kebijakan-kebijakan yang lain yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengendalikan atau mengatasi inflasi, yaitu 1. Meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Yang kedua, menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Nah, sekian dari presentasi saya, ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.